Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Padamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berkenan padamu, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Shalom, kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berkati pemberitaan firman Allah pada kesempatan ini Tuhan, jamaah baik hamba-Mu maupun kami yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman ini. Allah Roh Kudus bekerja untuk menerjemahkan firman ini supaya mudah dimengerti oleh setiap pendengar dan juga memampukan para pendengar untuk mereka melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menjadi korban.
Itulah yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menjadi korban. Betul? Tapi terkadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan kita justru menjadi korban. Nah, ada cerita atau contoh yang sangat menarik dan ini merupakan fakta atau kejadian nyata yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Jadi dikisahkan ada seorang ibu yang menasehati anak perempuannya, anak perempuan yang masih remaja, supaya anak itu berhati-hati naik sepeda di jalanan karena ada begitu banyak kendaraan yang lalu lalang. Anak itu pun mentaati nasihat ibunya. Dan dalam suatu hari ada sebuah peristiwa yang cukup tragis, di mana anak itu akhirnya ketabrak mobil yang dikendarai oleh seorang pengemudi yang mabuk. Setelah melalui pertolongan medis darurat, anak itu akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Mendengar berita tersebut, sang ibu sangat terpukul dan sedih sekali. Tak henti-hentinya dia menangisi anak putrinya. Dan di satu sisi yang lain, dia seakan-akan protes kepada Tuhan. Dia sudah setia kepada Tuhan, sudah taat kepada Tuhan, rajin ke gereja, rajin ibadah. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam keluarganya dan mengambil anak putrinya? Seolah-olah dia tidak rela menerima kenyataan tersebut. Hari-hari setelah pemakaman putrinya dia lalui dengan kesedihan, penyesalan, dan juga seakan-akan dia menyangkal tentang eksistensi keberadaan Tuhan, kasih Tuhan. Singkat cerita, setelah melewati proses yang berat dalam hidupnya, akhirnya ibu ini bisa dihiburkan kembali oleh teman-teman segerejanya. Dan dia juga bisa menerima kenyataan yang ada, bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi, Tuhan punya maksud baik. Dan Tuhan juga sangat mencintai putrinya. Lalu kemudian hari-hari berlalu selanjutnya, dan dalam perenungannya, akhirnya timbul tekad dalam hatinya untuk melakukan sesuatu, supaya tidak ada lagi korban berikutnya dari orang-orang yang mabuk. Kemudian ibu ini mengumpulkan para orang tua yang pernah mengalami hal yang sama, di mana anak mereka menjadi korban dari perbuatan para pengemudi mabuk. Setelah mereka berkumpul, sepakatlah mereka untuk membuat sebuah konferensi. Dan dari konferensi itu, Bapak Ibu Saudara, lahirlah sebuah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan resmi. Lalu di surat itu, pernyataan itu ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, kira-kira DPR-nya Amerika. Mereka berharap agar DPR Amerika bisa meramu kembali keputusan mereka dan atau meracik menjadi sebuah undang-undang yang ditetapkan, yang akhirnya akan ditetapkan. Lalu kemudian setelah para anggota Dewan Amerika mempelajari semua keputusan tersebut, mereka pun setuju meracik kembali peraturan itu dan kemudian mereka lahirkanlah sebuah undang-undang yang memberikan hukuman yang berat kepada para pengemudi mabuk atau para driver yang mengemudikan mobil mereka dalam kondisi atau keadaan mabuk. Lahirlah undang-undang itu. Bapak Ibu, menjadi korban memang gak enak ya. Dan kita pun juga sering melihat orang-orang yang menjadi korban pada akhirnya. Ada korban ketidakadilan, korban kejahatan, korban penipuan, korban keserakahan, korban kekerasan rumah tangga, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin
kita juga merupakan atau pernah menjadi korban dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menjadi korban? Paling tidak ada dua hal umum yang biasanya manusia lakukan ketika mereka menjadi korban dari ulah atau perbuatan orang lain. Hal yang pertama yang dilakukan adalah marah dan terus membenci, bahkan menyusun siasat atau rencana balas dendam terhadap orang yang telah menjerumuskan mereka atau membuat mereka akhirnya menjadi korban. Dan tidak sedikit juga orang yang kemudian menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi? Kenapa Tuhan gak nolong dari awal? Kenapa Tuhan gak memberitahu? Kenapa Tuhan gak memberikan peringatan? Kenapa Tuhan gak buat orang itu supaya orang itu gak ngejahatin saya dan sebagainya? Jadi hal pertama yang umumnya dilakukan oleh manusia adalah mereka marah, benci, kemudian menyusun rencana untuk balas dendam dan juga menyalahkan Tuhan. Tapi ada hal kedua yang boleh saya katakan ini hal yang keren, tapi sayang sepi peminat. Hal yang kedua adalah kita justru mensyukuri hal tersebut dan menerima hal tersebut dan mensyukurinya. Karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini keren, tapi sayang sepi peminat. Dan untuk dalam konteks sekarang rasanya susah untuk diterapkan. Saudara tahu nggak, hal yang seperti ini juga pernah dialami oleh pemazmur, dalam hal ini Daud. Dalam sebuah kesempatan, Daud itu menyatakan keluh kesahnya kepada Tuhan ketika dia mengalami satu peristiwa di mana dia itu menjadi korban dari ulah omongan orang lain. Nah, hal ini dicatat dalam Mazmur pasal yang ke-109 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 109 ayat pertama dan kedua berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Amin. Sebenarnya kalau saudara mau lebih memahami kisahnya, saudara bisa baca ayat 3 sampai kemudian ayat 31, satu perikop itu satu pasal. Nah, secara garis besar, Daud pada waktu itu dalam kondisi yang sakit hati sekali. Dan sakit hati Daud itu akhirnya mempengaruhi kondisi fisiknya. Tubuhnya lemah, dia kurang tidur, mungkin juga kurang makan karena kepikiran dengan hal tersebut. Bagaimana dia gak sakit hati, saudara? Karena Alkitab berkata bahwa musuh-musuhnya yang membenci dia itu mengutuk dia. Dan mereka mengutuk itu gak main-main, saudara. Beberapa ayat di bawahnya mencatat bahwa mereka mengutuk supaya umur Daud berkurang, jabatannya direbut orang, anak-anaknya menjadi yatim piatu, istrinya menjadi janda, kemudian hartanya dirampas dan sebagainya. Ini benar-benar kutuk yang membuat seseorang itu, kalau boleh saya gambarkan, itu udah gak punya apa-apa lagi lah. Gak hanya kesehatannya, umurnya diperpendek, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, jabatannya direbut, hartanya dirampas dan sebagainya. Padahal Daud sendiri sudah pernah berbuat baik kepada orang yang mengutuknya itu. Kasihnya, doanya, bahkan kebaikan-kebaikan yang lain yang dia pernah lakukan kepada orang yang mengutuknya itu seolah-olah gak dianggap, diabaikan. Dia justru dikutukin terus sama orang yang membencinya. Saudara, saya percaya bahwa siapapun kita, kalau kita berada dalam kondisi ini, gak mudah untuk menerima kenyataan ini. Gak mudah untuk menerima fakta ini, realitas ini. Pasti kita marah. Dan Daud juga mengalami hal yang sama. Tapi apakah
Daud membalas semua fitnahan dan juga kutukan dari orang-orang yang membencinya itu. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, justru dikatakan bahwa Daud tidak membalas. Dia menyatakan semua keluh kesahnya, semua tekanan batinnya kepada Tuhan dalam bentuk seruan dan permohonan doa. Dia nggak balas kutuk dengan kutuk, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak menolong dia dan melepaskan dia dari para pembenci dan musuh-musuhnya. Nah ini yang keren saya katakan. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya juga bahwa realitas ini sepi peminat, kurang diminati untuk dipraktekkan dalam kehidupan orang Kristen. Padahal inilah yang Tuhan mau. Jadi mengapa pemazmur gak balas kutukan, cacian dari orang-orang yang membencinya? Jawabannya karena dia tahu bahwa Tuhan nanti yang akan membalas. Tuhan melihat sikap hatinya dan meyakini bahwa Tuhan akan menjadi pembela yang adil bagi dia. Dia menyerahkan semuanya. Dan yang luar biasa begini, menjelang akhir-akhir dari ungkapan doa dan seruan Daud tadi, di menjelang akhir-akhir ayat akhir, Daud merasa bahwa pada akhirnya nanti Tuhan bukan hanya akan menolong dia, tetapi Tuhan akan membalikkan. Kutuk dibalik oleh Tuhan menjadi berkat. Fitnahan akan dibalik oleh Tuhan menjadi kabar baik dan kesukaan yang akan dialami. Hal itulah yang membuat Daud tidak mau membalas. Karena dia percaya Tuhan pasti akan membalas sekalipun dia adalah korban. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Daud yang singkat ini? Setidaknya ada 3 hal sederhana yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tentu hal ini sudah sering kita dengarkan, bahwa gak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Mungkin Tuhan tidak menghendaki satu peristiwa itu terjadi dalam hidup kita. Tapi di satu sisi Tuhan mengizinkannya. Karena Tuhan punya maksud tersendiri, ada rencana tersendiri yang membuat hidup kita lebih baik, lebih indah. Atau membawa kita kembali kepada jalan hidupnya atau jalur rencananya. Saudara tahu nggak berapa jumlah helai rambut yang ada di kepala kita? Kalau saudara mencoba untuk mencari, searching di Google, saya akan temukan bahwa rata-rata jumlah rambut yang ada di kepala manusia itu 100.000 helai. Antara 80 sampai 120, ya jadi di rata-rata kan 100.000. Di antara 100.000 helai rambut yang ada di kepala kita, satu helai pun tidak akan jatuh kalau Tuhan gak izinkan loh saudara. Berkali-kali saya sudah selalu sampaikan di khotbah, kalau kita mau pergi, kita nyisir rambut, berapa yang nyantol di sisir kita? Berapa yang jatuh ke lantai? Itu gak akan pernah nyantol, rambut itu gak akan pernah nyantol di sisir dan jatuh ke lantai kalau Tuhan tidak izinkan. Bayangin loh, hanya gara-gara perkara rambut saja harus minta izin Tuhan loh saudara. Jadi sekali lagi gak ada hal yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Nah, hal yang kedua adalah bisa saja perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita itu dilakukannya tanpa dia menyadari, saya ulangi, tanpa dia menyadari bahwa hal tersebut telah melukai kita. Kan biasa ya terjadi hal seperti itu. Ngobrol-ngobrol, guyon-guyon, lucon-lucon, canda-candaan. Ternyata dari candaan itu yang satu tersinggung. Dari obrolan yang awal mula mencair,
sesama teman, sesama anak Tuhan, sambil tertawaan. Tapi ternyata ada kata-kata yang keluar yang membuat salah satu yang mendengarkan menjadi tersinggung, terluka. Jadi saya katakan tadi bahwa bisa saja apa yang orang lain perbuat itu dilakukannya tanpa dia menyadari bahwa hal itu melukai kita. Lalu kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita memaafkan, belajar mengampuni. Loh, semudah itu kok Pak? Lah iya, mau gimana lagi? Apakah kita harus membalas? Pembalasan itu nggak pernah menyelesaikan masalah. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas. Jadi ya terima dan belajar untuk memaafkan. Saudara tahu nggak? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kematiannya di atas salib yang kasar itu sebenarnya terjadi karena Tuhan Yesus menjadi korban dari pemahaman agama yang salah dari orang-orang Yahudi. Satu sisi loh ya, kalau kita melihat terlepas dari kematian Tuhan Yesus itu sebagai rencana Allah Bapa, tapi sisi lain, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu merupakan bagian atau merupakan korban dari pemahaman keagamaan yang dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Farisi, ahli Taurat. Namun di atas kayu salib itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan Yesus saja mengampuni loh, sekalipun dia korban. Saya ulangi, Tuhan Yesus aja mengampuni loh, sekalipun dia adalah korban. Sekalipun dia adalah korban. Nah jadi saya tegaskan kembali, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus belajar memaafkan, belajar mengampuni. Sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan dan suruh kita untuk melakukannya. Nah yang ketiga adalah melalui peristiwa yang menyakitkan yang kita alami karena ulah atau perbuatan orang lain, kita bisa menjadi lebih bijaksana dari hari-hari yang kemarin. Maksudnya begini, ketika ada orang yang berhasil menipu kita, merugikan kita, melukai kita, atau ketika kita akhirnya menjadi korban dari perbuatan orang lain, padahal kita nggak ngelakuin loh ya. Mungkin juga kita terlibat sedikit, tetapi akhirnya kita disalahin banyak. Mungkin karena kita membantu nimbrung menyelesaikan masalah, akhirnya kita dianggap sebagai orang yang membela satu pihak. Nah kalau itu terjadi, maka saya katakan pada poin yang ketiga ini bahwa kalau memang hal itu terjadi, maka kita harus belajar apa? Belajar untuk lebih bijak lagi. Peristiwa yang terjadi itu yang merugikan kita, membuat kita bisa belajar lebih bijaksana lagi untuk hari-hari ke depan. Maksudnya ketika ada orang-orang yang mau mencoba untuk menjadikan kita sebagai korban lagi dalam tanda kutip ya, atau ingin menjahati kita, ingin merugikan kita. Nah pengalaman yang pernah kita alami beberapa waktu yang lalu, yang akhirnya menjadikan kita sebagai korban, itu mengingatkan kita dan menyadarkan kita, sehingga kita bisa lebih tahu trik-triknya orang, cara-caranya orang, gaya-gayanya orang mau nipu lagi, trik-triknya orang mau menjadikan kita sebagai korban lagi. Kita akhirnya lebih bijaksana, lebih tahu, dan kita akhirnya bersikap hati-hati. Jadi kembali lagi, menjadi korban itu memang tidak enak. Gak ada orang yang mau menjadi korban, tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu peristiwa dan kita menjadi korbannya, seperti Daud. Lalu apa yang harus kita lakukan? 3 hal yang sudah saya bagikan tadi. Pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang kedua, bisa saja perbuatan orang lain yang menyakiti kita itu dilakukan tanpa dia menyadari hal itu sudah merugikan kita atau menyakitkan kita.
Yang ketiga, lewat peristiwa-peristiwa itu kita belajar hidup lebih bijaksana lagi, lebih hati-hati lagi, lebih paham lagi tentang cara trik orang-orang untuk mencelakai atau menjadikan kita sebagai korbannya. Sekali lagi, tetaplah bersyukur. Bahkan mungkin saat kita menjadi korban dari orang lain. Karena kita percaya Tuhan selalu turut bekerja dalam segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan ini. Banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami yang Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kehidupan kami. Atau bahkan dari hal tersebut kami menjadi korban. Acap kali kami gak bisa menerima realitas itu, kami menyalahkan orang lain. Kami ingin membalas, bahkan tidak sedikit di antara umat-Mu yang juga akhirnya menyalahkan Tuhan. Tapi melalui renungan firman sharing kehidupan kesempatan ini, kami mau belajar dari Daud. Ketika dia sudah berbuat baik, ketika dia sudah berdoa untuk orang-orang yang memusuhinya, dan akhirnya kebaikannya dibalas dengan kejahatan, dengan fitnahan dan kutuk. Alkitab berkata, Daud membawa semua perkaranya kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan pembalasan, karena dia percaya Tuhan adil dan Tuhan akan membalas. Dia percaya bahwa kutuk akan diganti menjadi berkat. Dia percaya bahwa segala fitnah orang akan diganti menjadi kesukaan dan hal-hal yang baik yang mendatangkan sukacita dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Siapapun kami, kalau mungkin hari-hari ini kami sedang menjadi korban atau pernah menjadi korban dan sulit melupakan peristiwa itu, sulit menerima realitas itu, hati kami masih membara dengan kebencian, hati kami masih ingin membalas sesuai dengan perbuatan orang yang telah menghancurkan, melukai, membuat nama kami menjadi cacat. Setelah kami dengar firman ini, kami mau minta ampun Tuhan Yesus. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup serupa dengan Kristus. Kami mau mencontohi teladan Kristus. Karena kami tahu Tuhan Yesus sendiri menjadi korban pemahaman agama yang keliru dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Namun di atas kayu salib, sebelum memutus nyawa, Tuhan masih berdoa untuk meminta Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan Dia. Karena itu kami mau berdoa untuk belajar memahami setiap hal-hal yang tidak menyenangkan yang membuat kami menjadi korban, sebagai bagian bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan juga menyadari bahwa mungkin orang itu melakukannya tanpa menyadari bahwa mereka telah melukai, menghancurkan kita, kami. Dan yang terakhir kami belajar bijaksana untuk hidup hari depan. Teguhkan firman-Mu untuk kami. Nambah berdoa bagi semua pendengar, beri kekuatan, beri kesehatan, dan khusus bagi semua saudara yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, terima kesembuhan-Mu sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.